Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saraswati dari PNUP jurusan Administrasi Naga, Prodi D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 45221079 dari kelas 2D. Di video kali ini saya akan membahas tentang Bank Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Walaupun kata kutipannya itu dalam mengejar rezeki, jangan mengejar jumlahnya, tetapi kejar berkahnya dari Ali bin Abi Thalib. Adapun 8 subpokok yang saya bahas, yaitu yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua sejarah bank syariah di Indonesia, yang ketiga fungsi bank syariah, yang keempat tujuan bank syariah, yang kelima perbedaan bank syariah dan bank konvensional, yang kelima perbedaan bagi bunga dan bagi hasil, yang ke-7 jasa-jasa perbankan, yang ke-8 produk bank syariah. Versi syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam melalui lintas pembayaran perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Latar belakang pendirikan bank syariah di Indonesia, umat muslim memang perlu layanan perbankan yang lebih baik dan adil. Bank syariah sama dengan bebas riba. Pada tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990, Lokakarya tentang Bank Indonesia di Cirasu, Bogor oleh Moim pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 dalam Munus 6 Moi disepakati untuk mendirikan Bank Syariah. Pada bulan November 1991 didirikan PT BMI pada bulan Maret 1992 BNI melalui peroperasian. Pada bulan Oktober 1994 BMI menjadi bank devisa setelah beroperasinya BMI melalui pertumbuhan BPRS di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka pada tahun 1999 mulai beroperasi bank syariah baik berbentuk unit usaha syariah, cabang syariah maupun bank umum bank syariah mandiri. Adapun yang kedua, fungsi bank syariah. Manajer investasi merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besarnya kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pihak dana yang terhimpun. Semangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor adalah bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan adalah bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya seperti letter of guarantee dan wire transfer. 4. Yang keempat, tujuan bank syariah 1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat umum bermuamalah secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat, mengurangi masalah kemiskinan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang keenam, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional.
Yang pertama, sistem yang digunakan dalam produk bank konvensional berbasis bunga, sedangkan bank syariah non-bunga atau bagi hasil margin sewa fee. Yang kedua, susunan pengurus bank konvensional hanya Dewan Komisariat dan Direksi, sedangkan bank syariah Dewan Komisariat, Direksi dan Dewan Pengawasan Syariah. Yang ketiga, jenis pengikatan atau akad. Bank konvensional hanya satu jenis pengikat syariah, pengikat, sedangkan bank syariah beragam jenis akad. Yang keempat, hasil investasi setiap bulannya bank konvensional tetap, sedangkan bank syariah berfluktuasi sesuai kinerja bank. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Penentuan besarnya hasil. Sistem bagi hasil sesuai berusaha sesudah ada untungnya sistemnya bunga sebelumnya. Yang dua, yang ditentukan sebelumnya sistem bank hasil menyepakati proporsi pembagian untung masing-masing pihak, misalnya 50/50, 40/60 dan sebagainya. Sistem bunga besarnya nilai rupiah. Yang ketiga, jika terjadi kerugian, sistem bagi hasil tergantung kedua pihak nasabah dan lembaga, sistem bunga ditanggung nasabah saja. Yang keempat, dasar perhitungan sistem bagi hasil dari untungnya yang bakalan diperoleh belum tentu besarnya sistem bunga dari yang dipinjam atau fixable. Jasa-jasa perbankan. Yang pertama, wakalah atau perwakilan, produk, transfer, inkaso, debit dan debit card. Yang kedua, kafalah atau peminjaman. Produknya bank, guarante, LC, charge card. Yang ketiga, hawala atau pengalihan piutang. Produknya bin discounting, aja piutang, post detershade. Yang keempat, share atau pertukaran mata uang. Produknya jual beli valuta asing. Produk bank syariah. Pertama itu al-waqiah. Al-waqiah simpanan merupakan titip murni dari suatu pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja bila si penitip menghendaki simpanan dalam bentuk giro wadiah, yaitu titipan yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank dan merupakan sistem yang penarikannya dapat digunakan dengan alat digital. Deposito mudharabah adalah investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Tabungan mudharabah adalah simpanan bank, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai pinjaman. Yang kedua, mudharabah dalam bank umum dikenal sebagai istilah kredit atau pinjaman. Satu, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. Yang ketiga, murabah. Murabah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang keempat, salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran
dilakukan di muka. Yang kelima, istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuatan barang. Yang keenam, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh, wakalah atau wakilah, artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedelapan, kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kesembilan, hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Yang kesepuluh, rahan atau gadaian merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjam yang diterimanya. Adapun kesimpulan yaitu bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.